beliau tidak berpijak di bumi nih kakinya nih. Harus mulai kita turunkan. Bapak, Raja, kata si anak kecil, salah tuh orang-orang bilang Bapak pakai baju bagus. Bapak sedang telanjang. Kalau semuanya dikumpulkan dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan kekuasaan, ada yang mengatakan begini, kalau oposisi formal dan oposisi non-formal itu ditaklukkan, satu-satunya oposisi yang bisa menekan rezim itu adalah market katanya. Karena market ini rasional, bahkan tidak bisa dijangkau oleh rezim yang berkuasa. Contoh, misalnya rating tentang ekonomi, itu sampai pikirannya begitu. Hanya itu yang bisa tidak dipengaruhi oleh sekarang dalam kondisi sekarang. Gimana, Prof? Nah, ini teman-teman ekonom lah. tapi logika itu menurut saya masuk logis, akal, ya? Masuk akal. Dan kan kelihatannya itu juga terjadi coba dipengaruhi lewat pergantian BEI, OJK, sekarang Gubernur BI, ya kan? Saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk memberikan analisis ekonominya. Tapi poinnya adalah seberapa upaya kekuasaan untuk menjadi memonopoli kekuasaan itu sendiri, pasti ada kekuatan alam yang akan mencoba hadir sebagai penyeimbang. Itu sunatullah tuh. Ya, hukum alam ya? Hukum alam, nggak bisa dia terus-terusan sendiri. Terus. Negara adalah saya adalah Tuhan kadang-kadang kan kata Fir'aun. Tapi kan akan ada tuh ruang-ruang yang sekecil apapun yang akan membesar, dan itu akan muncul, apakah itu lewat pasar. Kalau kita lihat sekarang beberapa katanya perusahaan-perusahaan multinasional sudah mulai angkat kaki, bank-bank kredibel dari luar juga sudah mulai menarik dananya, dan seterusnya yang lebih tepat disampaikan oleh para ahli dan pengamat ekonomi. Tapi saya rasa itu satu faktor yang memang perlu diperhitungkan tuh. Bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dikontrol, akuisisi, tidak bisa dikooptasi. Kalau lembaga-lembaga sekarang sudah mulai kan, bahkan saya mengkritisi Mahkamah Konstitusi. Kami itu sekarang melakukan pengujian di TUN tentang Kepresnya Pak Adis Kadir, proses pemilihannya, karena menurut kita tertutup, tidak transparan, dan tidak akuntabel, tidak sesuai dengan Undang-Undang MK. Apa? Ya karena ada upaya untuk mengkooptasi Mahkamah Konstitusi. Karena dia, semuanya ini dugaan kami adalah tujuan elektoral 2029. Jadi teman-teman Dirty Vote 2, 3O itu, otot, ongkos, otak. Itu sudah mulai kan. Sehingga beberapa kawan kan melihat MBG, Koperasi Daerah Merah Putih, dan lain-lain dengan anggaran yang jumbonya itu adalah proyek-proyek elektoral yang kesana kan arah analisisnya kan. Dan beberapa teman melihat beberapa penyedia MBG, SPPG-nya itu ada afiliasi dengan kepemilikan koperasi dan sahamnya dengan yayasan atau partai politik tertentu kan. Dan seterusnya, sehingga memang ya lembaga negara dikooptasi untuk kepentingan pemenangan 2029, anggaran juga sudah mulai disiapkan. Kita berharap apa? Kalau situasinya semacam itu, di mana demokrasi, saya mengatakan ini di mana-mana, dolar rakyat sudah dibajak oleh duitokrasi, dolar duit. Artinya kita memang harus berpikir alternatif demokrasi kita ini harus diselamatkannya dengan cara-cara yang revolusioner. Nah, saya tidak tahu. Seperti saya apa? bukan peramal. Yang saya bisa lakukan, menyampaikan secara lisan dan tulisan. Apakah ini ada, karena saya sempat ada membaca sebuah utasan yang disampaikan oleh netizen ya. Ini otoritarian yang berbalut presidensial. Apakah seperti itu akhirnya? Ya, ketika kalau semua jadi koalisi gitu. Demokrasi otoritarianisme kata orang. Seolah-olah demokratis, tapi sebenarnya otoritarian. Pemilunya adalah pemilu seolah-olah. Lah ya, kita kemarin pemilu 2024 itu, bayangkan ketua MK-nya dipecat karena pelanggaran etika berat,
ketua KPU-nya dipecat karena skandal. Pelanggaran, ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan satu pemilu yang luber jurdil ketika kita punya catatan rekod semacam itu? Dan pertama kalinya dalam sejarah MK ada 3 dissenting opinion untuk putusan Pilpres. Dan itu bukan orang sembarangan. Profesor Sardi Isra, Profesor Arif Hidayat, Profesor Eni Nurbaningsih dengan dissenting opinion yang runtut dan sistematis. Yang menegaskan bahwa ini ada pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Kalau dalam kata-katanya bahasa konstitusi MK, TSM. Jadi menurut saya memang kita akhirnya harus melakukan perbaikan mendasar dalam sistem kepemiluan kita. Nah, apakah kita akan melakukannya di 2029? Kalau begini polanya, berulang lagi. Berulang lagi dan kita harus menginjak rem blong ini bagaimana caranya supaya kemudian tidak membuat negara ini meluncur ke jurang kehancuran. Harus diantisipasi. Nah, saya tidak bisa memikirkan ini sendiri. Kita bareng-bareng mencari solusi dan jalan keluarnya. Lagi-lagi yang saya bisa lakukan menulis dan menyampaikan supaya demokrasi kita tidak mati gitu ya, Bro. Kalau tidak mengingatkan ini ada alarm bahaya. Jangan salah memahami bahwa negara ini baik-baik saja. Yang merasa tidak baik-baik saja silahkan ke luar negeri atau pergi aja dulu. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Bagi saya itu sebenarnya rezeki itu. Karena kalau pergi ke Australia saya bisa bantu. Kantor hukum saya di Melbourne, Sydney bisa dapat klien. Tapi kan pemikiran-pemikiran perasaan bahwa Indonesia sekarang akan mencapai Indonesia emas, tidak ada masalah. Yang berpikir masalah itu adalah para londo ireng, pengkhianat bangsa. Ini kan beliau tidak berpijak di bumi nih kakinya nih. Harus mulai kita turunkan. Bapak, Raja, kata si anak kecil, salah tuh orang-orang bilang Bapak pakai baju bagus. Bapak sedang telanjang. Kan begitu kan? Yang sedang dipertontonkan ini bagi saya adalah ketelanjangan politik yang saru secara faktual gitu, secara aktual. Kita yang mengingatkan ini, mungkin anak kecil yang lugu apa adanya melihat. Mungkin dianggap londo ireng, tapi kita mengatakan apa adanya. Tanpa berbalut kepentingan, enggak ada. Mau dikasih apa kita? Kalau kita lihat Bang, surat terbuka yang Abang tuliskan juga sudah banyak ya. Di webnya Abang juga banyak. Kemudian ada juga beberapa yang dikutip oleh teman-teman di media, dimuat di media. Tapi dari semua surat yang Abang kirimkan, surat terbuka, kemudian ada yang berbentuk video, tampaknya kan tidak ada respon sama sekali dari istana. Nah, sampai kapan Abang akan menuliskan surat ini sementara tidak seolah-olah seperti tidak didengar lah surat suara Abang itu? Ada kawan mengatakan sekarang memang kalau ada suara-suara yang begini direm dengan tidak diangkat ke mainstream. Jadi ini diundang podcast begini itu sudah luar biasa. Atau ya dibiarkan aja gitu. Ya sekarang kita memang kalau kita berorientasi pada menang di MK, kita kadang-kadang ini ada gunanya nggak ya? Tapi sekarang orientasinya bukan pada hasil menang dan kalah, didengarkan atau tidak. Orientasi kita adalah pada proses. Jadi hasilnya apa itu bonus. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalaupun tidak, proses kita untuk memperbaiki demokrasi ini itu yang jauh lebih penting dalam pandangan saya. Sehingga ya sampai kapan, saya sudah niatin lebih rutin sih. Kemarin sempat agak tiap hari, tapi kan kalau tiap hari juga barangkali nanti kualitas tulisannya juga mungkin tidak terjaga. Jadi ya sudah, kalau ada isu saya akan tulis, kalau tidak ada saya tidak paksakan. Kenapa saya buat dalam bentuk video? Karena diseminasinya kelihatannya lebih banyak yang akan memperhatikan kalau visual nih. Saya paksakan menulis karena selain saya ingin kembali banyak menulis, untuk juga mengundang kita lebih banyak membaca, tidak hanya scrolling
Ya, informasi yang sekilas. Iya, ini kan merusak juga di otak-otak kita ini sosial media yang sangat pendek-pendek videonya begitu. Tapi oke lah, saya tulis dulu, orang baca dulu, yang saya lihat kelihatannya dapat respon dan bagus, coba saya videokan. Maksudnya apa? Biar makin banyak yang berbagi keresahan dan makin banyak mungkin juga punya informasi alternatif dari apa yang saya berikan gitu. Hasilnya akan didengar atau tidak itu nomor 2. Saya harap didengar. Bonus lagi kalau kemudian menjadi perhatian yang mempengaruhi kebijakan. Itu alhamdulillah sekali. Tapi jika pun tidak, ya bukan berarti kita berhenti untuk menyampaikan masukan. Artinya akan terus ya Bang ya? Insya Allah. Tidak akan khawatir, karena selentingan banyak juga orang menganggap, wah ini sebuah momentum panggung 2029 semakin dekat. Apalagi kalau kita lihat para pejabat kita juga sudah memanfaatkan itu juga untuk di 2029. Gitu. Ya kalau manusia kita ini berpolitik itu sah-sah saja lah ya. Tapi dalam niatan saya ini akan tetap dilakukan. Risiko tadi ada. Saya sendiri pernah 10,5 tahun dijadikan dalam status tersangka. Jadi ya kalaupun dalam kekhawatiran pasti ada. Tapi kan saya belajar dari rekan-rekan. Yang sering saya kutip tuh Mas Novel Baswedan. Yang ya Allah matanya sekarang itu makin menurun katanya. Dan sedih juga. Beliau mengatakan takut tidak memperpanjang umur, berani tidak memperpendek umur. Nah, itu kan prinsip tauhid tuh. Tidak boleh takut selain pada Allah Ta'ala tuh. Takut pada makhluk, a big no-no. Jadi di tengah kekhawatiran, risiko, dan lain-lain, ya sudahlah. Bismillah, Allah melindungi, ibu saya mendoakan, itulah sudah. Yang bisa kita, itu sebagai manusia kita ikhtiarnya di situ. Tapi kalau kemudian ada kezaliman, kita diam, saya memilih untuk tidak. Lebih baik terus bersuara daripada diam sama sekali ya Bang. Diam dalam kezaliman bukan emas. Itu poinnya. Baik, terima kasih Bang Deni. Bang Deni telah hadir di Tutup Poin Aja. Terima kasih. Sobat Sindo, 1 surat bisa saja diabaikan. 100 surat mungkin sulit dibungkam. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi menjadi cermin agar kapal besar ini tak karam. Saya Eka Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.